Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pendalaman terhadap kronologis, karena hadir juga Bang Samsir Djalil, salah satu kuasa hukum yang bisa menambahkan apa yang belum tersampaikan. Tapi saya ingin tegaskan kepada Polda Banten, juga seluruh kepolisian Republik Indonesia, terutama kepada Bapak Listio Sigit Prabowo, bahwa kita selaku penegak hukum, baik advokat, jaksa, hakim, termasuk penyidik selaku penegak hukum, kita terikat dengan undang-undang. Dan dalam proses penyidikan perkara pidana, acuannya itu sama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan jelas di dalam pasal 70 ayat 1 KUHP ditegaskan bahwa penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tiap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jadi tidak benar polisi menyatakan ada SOP khusus sehingga kami PH datang diusir, tidak boleh datang, suruh masuk jam besuk. Memangnya kami ini pengunjung besuk? Memangnya kami ini tamu umum? Kami ini penasihat hukum. Kami ini bekerja berdasarkan surat kuasa. Dasar kami bekerja adalah undang-undang. Prosedur untuk menangani perkara pidana sama. Hakim acuannya KUHP, jaksa acuannya KUHP, advokat acuannya KUHP. Kenapa kok polisi bikin SOP sendiri sehingga menghalangi penasihat hukum untuk ketemu? Apalagi sebelumnya juga polisi secara lancang melakukan penangkapan tanpa didampingi. Dan saya mau klarifikasi, prosedurnya harusnya di depan RT atau RW setempat. Ini tidak ada RT RW-nya yang menyaksikan. Itu sudah mirip teroris saja itu yang jemput. Kalau tadinya tidak ada surat, kami anggap itu OTK itu. Masa kerja kepolisian seperti OTK begini? Ini kan menakutkan, organisasi tak dikenal. Kalau kami misalnya diperlakukan seperti itu, kan ini sebuah kezaliman. Bukan kalau faktanya memang diperlakukan seperti itu. Jadi saya tegaskan, yang dizalimi bukan hanya Charlie Canda, termasuk kami tim penasihat hukum. Karena KUHP memberikan wewenang kepada kami untuk bertemu dengan klien kami setiap waktu kapanpun. Tapi ternyata polisi menyatakan tidak boleh hanya karena SOP, disuruh masuk jam besuk hari Kamis. Ini kan bukan konteksnya membesuk, ini konteksnya pendampingan klien, apalagi setelah dilakukan penangkapan. Baik, selanjutnya kepada Bang Samsir Djalil untuk bisa menyampaikan. Tolong tim. Ya, selamat datang Pak Samsul Jalal, nanti juga bisa menambahkan fakta karena saat itu juga sudah ada Pak Samsul Jalal. Tetap saja tindakan biadab dari Polda Banten, tidak tahu malu, tetap saja melakukan pemaksaan tanpa mengikuti prosedur KUHP. Dan mohon maaf, saya ingin tambahkan satu hal. Surat penangkapan itu berlaku sebelumnya, tapi kemudian diterapkan atau dikirimkan surat panggilan 1. Ingat, di dalam KUHP, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Jika surat panggilan 1 itu tidak dipenuhi, terbitkan panggilan kedua, bukan melakukan penangkapan. Dan panggilan itu ya di 112 dan 227 KUHP harus dilakukan dengan cara patut, diberikan langsung, diterima, ditandatangani dalam waktu yang cukup. Waktu yang cukup diatur 227, setidaknya 3 hari. Ini maksa. Tanggal panggilan tanggal 17, diserahkan 18 Mei hari Minggu, disuruh datang Senin tanggal 20 Mei. Wajar kalau saya mewakili klien menyampaikan surat tidak bisa hadir. Kenapa? Karena panggilan itu tidak sesuai prosedur KUHP. Kenapa kami menyatakan itu? Karena masih ada mekanisme panggilan kedua sehingga kami bisa mempersiapkan klien kami dan keluarganya yang trauma dengan tindakan penyidik agar bisa datang menghadap memenuhi panggilan. Tapi alih-alih muncul panggilan kedua, Polda Banten justru melakukan penangkapan secara biadab, secara brutal, tidak mengindahkan hak asasi manusia keluarga. Bukan hanya Pak Charlie, tapi juga hak asasi keluarga. Baik, sebelum ke Pak Samsir karena ada Pak Samsul Jalal ya. Pak Samsul dulu untuk menjelaskan. Pak Charlie dulu, baik. Bukan, kalau gitu Pak Samsir dulu untuk menceritakan tambahannya. Tolong tim untuk digeser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi penangkapan tadi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Pak Gufron. Tapi tentunya kasus Pak Charlie Chandra ini kita coba angkat dari awal untuk lahan yang seluas 8, sekian hektar. Ini dimulai pada tahun 1988 ya.
yang itu udah ada AJB yang memang udah lengkap. Kemudian dari sisi kewajiban keluarga Pak Charlie Chandra ini kan sudah tetap melakukan pembayaran pajak sampai tahun 2023. Tapi proses untuk perampasan ini itu dimulai tahun 2013. Ada bukti chatting dari yang namanya Ali Hanafi Dijaya, itu dari PIK 2 itu menghubungi Bapak Sumita Chandra tahun 2013 untuk proses, ya kalau kita bacakan di sini kan karena dia pemilik lahan mengenai tanah di Desa Lemo yang masuk dalam SK kami. Nah ini kan tentu di tahun 2013 ini yang tanah yang dari 1988 sampai 2013 25 tahun dikuasai penuh dan dimanfaatkan secara penuh oleh Pak Sumita Chandra, orang tua dari Pak Charlie Chandra ini setelah 25 tahun mulai ada keinginan untuk mengambil alih. Ini komunikasinya ada dalam chat antara Ali Hanafi Wijaya dengan Pak Sumita Chandra. Kemudian proses inilah berlanjut sampai kemudian Pak Sumita Chandra ini meninggal tahun 2015 di Australia. Kemudian dari sinilah kemudian berangkat masalah perkara kasusnya Pak Charlie Chandra ini sampai kemudian kami tanggal 17 Mei kemarin sebagai penasihat hukum ini dibuat kaget. Sangat kaget karena tanggal 29 April kita masih ke Polda Banten itu untuk memenuhi panggilan yang di sana kita sudah ada kesepakatan untuk melakukan seperti yang disampaikan Pak Gufron tadi, kita menunggu jawaban sehingga pada tanggal 19 kemarin itu kita sebenarnya menunggu untuk mendapat jawaban, tapi yang kita dapati adalah kami dihubungi saya mula-mula Pak Gufron untuk penangkapan Pak Charlie Chandra. Jadi ini merupakan ya tadinya ya sifatnya ya tentunya yang saya sampaikan tadi 2013 ada proses perdata ya untuk pembelian lahan, kemudian dengan tipisnya aja menjadi pidana dan penangkapan. Jadi saya betul-betul sampai hari ini juga saya shock. Karena malam itu saya sampai tengah malam juga ada di lapangan. Saya juga melihat rumah itu lampunya dimatikan 2 jam. Lampunya dimatikan 2 jam. Tadi disampaikan ada orang tua dari Pak Charlie itu yang memerlukan penanganan medis. Itu darurat pada waktu itu. Jadi setelah itu ya seperti yang disampaikan Pak Gufron tadi, penyidik juga menghubungi kami, lampu sudah kami hidupkan. Jadi memang ada hal-hal yang memang dia ngaku kami lampu sudah kami hidupkan, kami akan keluar. Jadi untuk itu seperti yang disampaikan Pak Gufron, dia akan memberikan surat untuk panggilan. Jadi itu yang bisa saya lengkapi dari proses penangkapan kemarin. Jadi berdasar kepemilikan proses jual beli yang dengan itikat baik sampai kemudian dikriminalisasi dengan tipis aja. Dari sini kami sebagai penasihat hukum yang sangat selalu mendampingi, selalu Pak Charlie Chandra ini begitu kooperatif, dipanggil datang, selalu datang tepat waktu. Tapi kok tiba-tiba dia proses penangkapan. Ini yang dapat saya sampaikan, menambah yang sudah sampaikan Pak Gufron tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke